Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib musalla An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa di awal kajian kita kali ini, doa dan harapan kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah selalu meridhai kita, merahmati dan juga memberikan keberkahan untuk kehidupan kita. Dan insya Allah hari ini, ya, di malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang hari ini judulnya yaitu serba-serbi khutbah Jumat. Tentunya setelah ini semoga bapak-bapak nanti sudah siap jadi khotib insya Allah. Setidaknya kalau ustadznya telat nanti nggak usah bingung-bingung ya Pak Wandi ya. Karena kemarin WA nanti, Ustadz hari ini ada jadwal enggak gitu ya, ada Ustadz yang enggak bisa hadir, makanya harusnya antum aja gitu kan, enggak pernah, justru itu karena belum pernah sekali-kali ya. Kapan lagi? Jadi biar tidak pemain naturalisasi terus ya. Sekali-kali dari jamaah kita. Lah hari ini kita akan membahas tentang bab tentang khutbah Jumat, mulai dari syarat rukunnya, kedudukannya di dalam salat Jumat, termasuk apa saja yang harus dan tidak boleh ada ketika khutbah Jumat, termasuk kita akan melihat dari dua sisi, baik sisi khatibnya sebagai pelakunya maupun sisi pendengarnya ya, karena memang khutbah ini hampir setiap Jumat kita dengarkan, tapi kadang-kadang ya, setelah Jumatan itu apa yang disampaikan khotib itu ya nggak inget biasanya. Apalagi ketika pas Jumatan itu kok matanya enak banget buat apa nunduk ya Pak ya. Ini saking mendengarkannya khotib sampai nunduk ya. Jadi kalau dilihat dari belakang itu kepalanya hilang semua ya. Nah, kita nanti akan berdiskusi, kalaupun nanti ada yang belum tersampaikan atau belum saya sampaikan, nanti bapak-bapak juga bisa menanyakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Tentunya kita juga mendoakan teman-teman kita yang hari ini mungkin sedang ada kesibukan ya, karena ya namanya manusia itu ya pasti ada kegiatannya ya Pak ya. Ya semoga kesibukannya itu diberkahi Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang masih setia untuk duduk di majelis ilmu ini, semoga juga Allah mudahkan urusan-urusan baiknya, Allah berikan kemudahan di dalam menambah pundi-pundi amal soleh, dan juga diberi kemudahan untuk bertaubat dari amal-amal yang tidak baik. Insya Allah kita akan membahas yang pertama berkaitan dengan hukum, termasuk juga syaratnya. Kalau kita bicara mengenai khutbah Jumat itu menjadi salah satu syarat dari sahnya sholat Jumat. Artinya sholat Jumat kalau tidak ada khutbahnya berarti tidak disebut sholat Jumat. Ya, ini yang pertama. Sebagaimana di pertemuan yang lalu ya, syarat sah sholat Jumat itu yang pertama dilakukan di waktu zuhur, yang kedua dilakukan berjamaah, meskipun jamaahnya ada perdebatan, perbedaan pendapat, ada yang bilang minimal 40, ada yang bilang 12, ada yang cukup 3 orang.
kemudian dilakukan di tempat di mana di situ ada penduduknya, di bangunan-bangunan yang memang bukan nomaden, dan yang selanjutnya adalah didahului dengan khutbah. Kalau didahului dengan khutbah, sepakat ulama itu menyebutkan sholat Jumat tidak disebut sholat Jumat kalau tidak ada khutbahnya. Ya, misalnya ketika bapak-bapak ini lagi telat kok bareng-bareng, misalnya 30 orang. Kalau di sini Jumatannya kan banyak sekali. Yang telat juga banyak. Bahkan ketika saya di depan sedang sholat aja rukuk itu masih ada yang duduk lari ngejar apa sholat Jumat. Kalau ternyata kok telat kok 20 orang itu boleh nggak? Ada orang satu, yuk sholat Jumat yuk gitu ya. Jawabannya ada dua masalah. Yang pertama dua sholat Jumat dalam satu tempat. Ya. Yang kedua, kalau ada khutbahnya mungkin ada perbedaan pendapat, tapi kalau tidak ada khutbahnya berarti tidak ada sholat apa? Jumat. Karena sholat Jumat tidak sah kalau tidak pakai khutbah. Oke, ini yang pertama. Hanya saja berkaitan dengan syarat dari khutbah Jumat ini, termasuk rukun dari khutbah ini, ternyata ulama berbeda pendapat. Nah, dalam arti apa? Kita nanti harus tahu, meskipun di Indonesia mayoritasnya bermadhab apa? Syafi'i, tapi kadang-kadang kita menemukan seorang ustadz atau kadang-kadang bapak-bapak lagi keluar negeri yang model khutbahnya bisa jadi beda. Tapi kalau beda, kita tidak mudah untuk mengingkari kalau kita tahu ilmunya. Maksudnya apa? Saya itu pernah dilapori jamaah ustadz, kemarin itu khutbah Jumat di tempat kami itu aneh. Loh kok aneh gimana? Nggak ada doanya. Loh saya mikir, beneran? Orang nggak pakai Allah maghfir. Berarti doa khutbah Jumat itu yang diketahui cuma Allah maghfir ya Pak ya. Allah maghfir lil mu'minin wal mu'minat. Padahal kalaupun khutbah kok nggak pakai doa Allah maghfir, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja ya Pak ya. Oke, ini kadang-kadang ada yang apa ya namanya sederhana tapi kadang-kadang nanti jadi masalah. Termasuk kadang-kadang ada khotib Pak Ustadz, kemarin ada khotib khutbah, di khutbah yang kedua nggak sholawat. Ini kadang-kadang ada orang yang memperhatikan. Saya juga mikir, emang Bapak memperhatikan? Iya, saya perhatikan dari awal sampai akhir. Tumben. Bisa jadi sholawat tapi kita mungkin nggak tahu redaksinya. Bisa jadi nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad gitu ya. Itu kan sholawat juga, tapi kan bukan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kadang-kadang ketika ada jamaah nanya seperti itu, saya nggak langsung sudzon kepada ustadznya yang menjelaskan atau kejadian yang terjadi. Bisa jadi jamaahnya ini yang salah mendengar atau kurang tepat dalam memahami. Ya, dan ini nanti kita akan bahas biar kita pengetahuannya nambah, tetapi dalam masyarakat yang ada di Indonesia paling bagus kalau mengikuti yang ada di masyarakat, khutbahnya mengikuti syarat rukun dari mazhab Syafi'i, biar tidak terjadi pengingkaran atau masalah atau fitnah yang timbul. Itu lebih utama. Kalau syarat dari khutbah Jumat itu sendiri, yang pertama apa? Dilakukan pada waktu sholat Jumat. Ya iyalah, khutbahnya kalau hari Kamis, sholatnya kalau hari Jumat, itu ya nggak bisa ya Pak ya. Oke, maksudnya itu setelah masuk waktu sholat Jumat. Kemudian dilakukan sebelum sholat. Dan ini Pak, berbeda dengan sholat-sholat lain yang ada khutbahnya. Karena yang ada khutbah baru sholat hanya sholat Jumat. Adapun sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, termasuk sholat istisqa, termasuk sholat gerhana, ya itu kan ada khutbahnya. Itu kebanyakan sholat dulu baru khutbah, ya Pak ya. Tapi kalau Jumatan, khutbah dulu baru sholat, makanya bisa nelat. Ya. Tapi kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha sekali nelat,
pulang Pak, ya Pak ya, kenapa? Wah, udah khutbah nggak kebagian sholat nih. Dan hampir-hampir nggak ada orangnya, ya udahlah duduk aja dengerin nih. Jarang ya Pak, jarang. Yang ada habis sholat pada pulang, iya. Apalagi kelamaan, udah mulai panas, yuk pulang aja. Nah, ini berbeda dengan sholat yang ada khutbahnya dengan yang lainnya. Kemudian khutbahnya dihadiri jamaah dan khotibnya bersama jamaah. Kalau khotibnya kok cuma rekaman dari rumah pakai Zoom, ya berarti ya tidak dianggap dihadiri jamaah, ya Pak ya. Oke, meskipun nanti jadi perdebatan kalau ada masjid kok 2 lantai, khotibnya di bawah, jamaahnya di atas. Kalau atas bawah kok sama-sama ada jamaahnya, no problem. Yang masalah adalah ketika khutbahnya di atas sendiri, jamaahnya di bawah. Ya, ini yang jadi masalah. Jadi khotibnya di lantai 1, nggak ada orang, terus lantai bawahnya baru ada jamaahnya, lah itu yang nggak boleh. Tapi kalau lantai atas, lantai bawah, mau khotibnya di atas, mau khotibnya di bawah, itu sama sekali nggak masalah. Termasuk yang berikutnya adalah mengeraskan suara. Kalau hari ini gampang karena ada pengeras suara. Kalau zaman Nabi, ya khotibnya nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim, ya nggak boleh. Nanti jamaahnya orang keras saja pada ngantuk, apalagi pelan ya. Makanya nanti dalam hadis-hadisnya disebutkan Nabi ketika khutbah itu kayak lagi mundiru jaisin, lagi memberikan arahan kepada orang yang akan berperang. Makanya suaranya lantang keras, ya Pak. Ini dulu, meskipun tidak berarti teriak-teriak, karena ada beberapa masjid itu yang laporan kalau khotibnya itu kayak orang orasi, kayak orang demo, ya Pak ya. Ya sebenarnya sih pemaknaan tentang mundiru jaisin, memberikan arahan kepada orang yang akan berperang, pasukan perang, itu ya agak tipis-tipis dengan memberikan orasi, ya Pak ya, ketika demo. Cuma ya kalau hari ini ada pengeras suaranya, ya yang penting sudah didengarkan jamaah itu sudah cukup. Makanya beberapa masjid Pak yang saya pernah khutbah itu bahkan ada tulisannya, khutbah ini nggak usah terlalu kenceng suaranya, karena ternyata ada yang gitu, mempraktikkan hadis Nabi. Yang kadang-kadang tidak semua orang itu suka dengan model seperti itu, ya Pak ya. Makanya pas itu lebih bagus. Ya, tidak kenceng banget tapi juga tidak terlalu pelan banget. Kemudian syarat yang berikutnya yaitu muwalah. Lah kata muwalah itu artinya apa? Yaitu antara khutbah dengan sholat itu tidak dijeda. Ya, meskipun tidak dijeda dalam waktu yang lama, kalau jeda sebentar aja nggak masalah. Misalnya jeda sebentar itu misalnya minum, khotib minum, ya Pak ya, itu nggak masalah. Tapi kalau diadakan acara dulu, misalnya ada penggalangan dana dulu, mumpung jamaahnya masih banyak, ya itu nggak boleh, ya Pak ya. Itu namanya dijeda. Misalnya nih khutbah nanti sebentar lagi, tapi kayaknya nggak ada ya, nggak ada. Yang ada ketika khutbah penggalangan dana ada, tromolnya lewat, ya Pak ya. Kenapa? Ya kalau pas nggak puas khutbah Ustaz, jamaahnya sedikit, ya Pak ya. Nah ini menjadi salah satu yang dipermasalahkan oleh beberapa ulama. Karena apa? Karena mengganggu kekhusyuan, kita kadang bilang gitu. Tapi kan secara hukum tidak sampai level dilarang seperti berbicara dengan orang lain. Ya, dia kan cuma memindahkan tromol saja. Tidak seperti ngobrol dengan orang lain. Kalau ngobrol itu ada hadisnya. Kemudian yang berikutnya adalah berbahasa Arab. Nah, meskipun berbahasa Arab ini mayoritas ulama menyebutkan setidaknya rukunnya saja. Meskipun dalam mazhab Hanafi nggak harus, ya. Makanya di Indonesia itu yang dianggap rukun itu yang berbahasa Arab, ya Pak ya. Selebihnya karena kebanyakan orang Indonesia tidak paham bahasa Arab, maka bagusnya kalau plus bahasa lokal atau bahasa daerah atau bahasa nasional yang mana para jamaah bisa paham. Meskipun ada beberapa daerah, kalau nggak salah Bogor ya Ustadz ya, itu masih sampai hari ini berbahasa Arab semua ya. Jasinga juga masih ya. 5 menit saja ya. Sebagai syarat. Seneng tuh ya, seneng. Foto bagus tuh.
Kalau bisa dipraktekkan di sini juga bagus ya. Khotibnya seneng tuh. 5 menit. Paling jamaah bingung, loh, udah selesai. Tapi itu plus minus ya. Plusnya apa? Berarti husnuzonnya jamaahnya paham bahasa Arab, husnuzonnya. Tapi sih kayaknya kita kebanyakan suuzon sih. Karena kakak saya itu orang apa namanya Cibinong ya, Bogor juga ya, kabupaten juga. Itu saya waktu ke situ tuh ya hampir kalau Jumatan ya bahasa Arab. Cuma banyak yang ini datangnya nelat-nelat santai-santai. Banyak yang di depan masjid sambil apa? Sambil ngerokok 1 batang, lumayan kan? Saya lihatin lu, kok nggak pada masuk? Ya masuk aja nggak paham kok, ngapain? Makanya ini mungkin ajengannya mungkin dulu pernah memberikan arahan bahasa Arab karena pengganti dari 2 rakaat zuhur, mungkin begitu. Tapi sebenarnya ulama menyebutkan setidaknya rukunnya saja yang berbahasa Arab, ya. Oke. Meskipun nanti ada satu syarat yang para ulama berbeda pendapat dalam mazhab Syafi'i dianggap itu juga syarat, yaitu khotibnya dalam keadaan suci. Meskipun ulama lain mengatakan tidak ada keharusan dari suci itu sendiri. Hanya saja kalau khotib kok khutbah dalam keadaan tidak suci, repotnya nanti wudunya kapan? Ya maksudnya ini khutbah udah selesai tuh, toto khotib bentar ya, saya wudu dulu. Itu jamaahnya bengong. Wudu dulu, berarti tadi nggak suci dong gitu ya. Makanya bagusnya ya tahan, dalam artian sebelum khutbah itu ya harusnya dalam keadaan prima biar nanti tidak bermasalah ya. Ini meskipun suci ini beberapa ulama yang lain mengatakan tidak menjadi syarat dari sahnya khutbah, tapi dalam mazhab Syafi'i iya dong. Kenapa? Ya khotib kan tidak boleh jeda antara khutbah dengan sholat ya. Kalau nanti dia wudhu dulu ngapain dulu nanti kan repot gitu ya. Ini tentang syaratnya. Yang berikutnya yaitu tentang rukunnya. Nah ini kalau kita bicara rukun, ini beda dengan syarat ya. Kalau syarat itu kan sebelum terjadinya khutbah. Tapi kalau rukun adalah sesuatu yang ada di dalam sesuatu ya. Rukun khutbah, dan di sini ternyata para ulama nanti apa namanya berbeda pendapat. Setidaknya gini, kalau dalam madhab Hanafi ya, ini boleh satu khutbah yang penting hamdalah, tahlil, tasbih, zikir cukup. Ya ini saking-sakingnya, misalnya teman-teman nanti kalau ada orang kok bermadhab Hanafi, khutbahnya ini aja sudah cukup. Dalil mereka apa? Dalil mereka itu ayat Al-Quran ya, yaitu apa namanya ya ayyuhalladzina amanu iza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah ya. Ketika sudah dikumandangkan azan hari Jumat, maka bergegaslah menuju apa? Masjid. Itu terjemahannya. Tapi aslinya fas'au, bergegaslah, ila kepada zikrillah, zikir kepada Allah. Tapi kebanyakan memaknainya sebagai masjid. Nah ini dalam mazhab Hanafi gini, di Quran berarti disebutkan kalau sudah waktunya kan azan, setelah azan berarti zikir kepada Allah. Oh berarti khutbah minimal adalah zikir kepada Allah, karena dalilnya Al-Quran fas'au ila zikrillah ya. Ini secara bahasa, meskipun pendapat ini ya itu tidak menjadi pendapat dari ulama yang lainnya. Kalau mazhab Maliki gini, ya setidaknya orang Arab menganggap itu khutbah ya cukuplah, karena khutbah itu Pak sebenarnya artinya apa? Ceramah ya Pak ya. Makanya ada khutbah nikah, itu ceramah ketika pernikahan ya. Ini dalam mazhab Maliki, tapi yang paling komplit itu dalam mazhab Syafi'i yang rukunnya ada 5 ya, yang mana di Indonesia karena kebanyakan mazhab Syafi'i ini model khutbah paling komplit Pak. Kenapa? Karena yang pertama harus hamdalah dengan variasinya, yang penting memuji kepada Allah, baik alhamdulillah atau innal hamdalillah atau nahmadullah dan lain sebagainya di khutbah yang pertama dan kedua. Kemudian
sholawat Nabi. Yang penting Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ya. Ini sholawat kepada Nabi ini pertama dan kedua. Meskipun biasanya kalau komplit, kalau yang kedua itu sholawat Ibrahimiyah, ya. Tapi kalaupun tidak Ibrahimiyah, yang penting sholawat sudah dianggap sholawat. Yang Ibrahimiyah kan kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, itu namanya sholat Ibrahimiyah yang dianggap paling lengkap dari beberapa redaksional sholawat. Kemudian petikan ayat di salah satunya biasanya khutbah pertama. Makanya biasanya orang Indonesia itu kalau khutbah itu biasanya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya, Muhammad ibn Abdillah qala ta'ala fi kitabil aziz. Kalaupun cuma disebut kul huwallahu ahad Allahu samad sudah cukup. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti 3 rukun sudah terpenuhi, ya Pak ya. Oke, cukup enggak? Cukup. Terus aku qouli hadza wa astaghfiru lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Gitu ya. Itu langsung dah duduk loh. Betul kok udah duduk ya. Zamannya bingung. Loh, tapi kan udah sah gitu, udah sahnya. Oke. Terus nasihat dan wasiat lah di sini tambahin, ya. Usikum manafsi bitaqwa wa ta'ati faqad fazal muttaqun, ya Pak ya. Meskipun wasiat ini ya itu di khutbah yang pertama dan yang kedua, hanya saja sebenarnya tidak harus dengan redaksi proses wasiat. Misalnya jamaah yang dirahmati Allah, semoga hadirnya kita di sini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita perbanyak ibadah sehingga iman kita jadi kuat. Itu udah cukup. Aslinya begitu. Ya, berarti udah selesai. Baru yang terakhir di khutbah yang kedua ada tambahannya, itu apa? Doa kepada kaum muslimin. Jadi kalau Bapak mau misalnya ya, misalnya nih habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus azan, terus khutbah alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ittaqullah faqad fazal muttaqun. Langsung apa namanya, aku qouli hadza wa astaghfiru walakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Dah. Berarti 1 rukun sudah terpenuhi, ya Pak ya. Oke, selesai ini Pak sebenarnya. Jadi kalaupun nanti khotib utamanya kok ternyata apa enggak hadir, berarti Bapak udah cukup dengan begitu aja. Terus berdiri lagi. Alhamdulillah, ya Pak ya. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Terus doa, ya Pak ya. Nah, doanya Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat Allah ya Muhammad. Kan gitu Pak ya. Udah. Nah, terus selesai aqimis shalah. Itu udah 1 menit sebenarnya udah cukup ya. Kalau 5 menit berarti udah lumayan lama ya. Nah, tapi ya di Indonesia atau di Jakarta pada khususnya paling pas ya 15 menit. Ini paling pas, tidak kecepatan, tidak kelamaan. Karena kalau 15 menit itu Pak, yang berbahasa Arab itu setidaknya 3 menit, ya Pak ya. Doanya 3 menit, selebihnya itu ya memberikan satu tema khusus yang ada di hari itu. Itu pas. Jadi 3 menitnya itu untuk yang berbahasa Arab, terus doanya 3 menit. Ya nggak harus panjang-panjang doanya sih, semenit juga cukup. Tapi 15 menit itu waktu yang menurut saya dari pengalaman yang ada itu ideal. Ya, kalau lebih dari 15 menit itu tergantung model khutbahnya. Kalau yang khutbah kok menarik ya Pak ya, itu kuat mendengarkan. Tapi kalau sudah 25 menit ke atas, sebagus apapun khotibnya itu sudah mulai apa namanya sinyalnya hilang-hilang. Ya, nah, makanya idealnya 15-an menit lah menurut saya. Tapi kalau 10 menit itu kecepatan. Ya, karena saya beberapa kali waktu apa pandemi itu ada tulisannya khutbah dan sholat 15 menit. Saya mikir, oh berarti sholatnya 5 menit, khutbahnya 10 menit. Habis khutbah itu beberapa jamaah itu, Ustadz, mohon maaf tadi khutbahnya kecepatan. Loh, katanya 15 menit. Iya sih, ya 15 menit itu sholat dan khutbah. Oh berarti sholatnya 5 menit, khutbahnya 10 menit. Udah cukup ya Pak ya? Aslinya udah cukup. Makanya kalau kita lihat Pak, kebanyakan khotib itu kadang-kadang ya, enggak kebanyakan sih, kadang-kadang itu tidak fokus
dalam menyampaikan khutbah. Kadang-kadang poin-poinnya itu malah kemana-mana. Makanya kalau saya lihat, perhatikan ya, kebanyakan khotib kalau sampai 20 menit itu biasanya berarti tidak satu tema, biasanya beberapa tema ya. Biasanya kalau tentang takwa nanti dibahas dulu, takwa itu apa ya Pak ya, padahal itu setiap Jumat kan ya. Nah, nanti selebihnya kadang-kadang malah jadi tidak fokus dalam menyampaikan, dan biasanya kalau jamaah kok nggak fokus itu biasanya ya cepat untuk terpalingkan dari mendengarkan khutbah ya. Meskipun nanti jadi perdebatan tentang ketika khutbah itu jamaahnya ngadep ke khotib atau menundukkan ya Pak ya. Kan suruh suruh mendengarkan kan ya. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah gitu Pak. Kalau di beberapa tempat kan ada pengumumannya dari Bilal ya Pak. Gimana Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhdhubu faqat lahu ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Jadi kata ansitu ini Pak, ini tidak cuma sekedar mendengarkan, tapi mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Biasanya ansitu itu dengan menundukkan. Makanya kadang-kadang ketika menundukkan dengar sungguh, tahu-tahu kok hilang aja ya. Tahu-tahu loh kok sudah doa. Ini dalam bab khutbah itu setidaknya ini menjadi rukunnya. Kalau dalam mazhab Hambali tidak harus ada doa, itu sudah sah. Tapi kalau yang paling komplit itu yang paling bagus untuk pakai untuk hari ini khususnya di Indonesia. Oke. Kemudian saya lanjutkan, kalau bicara mengenai sunnahnya ya, nanti para ulama menyebutkan bahwasanya sunnah dari khutbah itu ya, yang pertama di atas mimbar. Meskipun model mimbar itu bisa beragam. Kalau di kita ini kan mimbarnya itu kan seperti mimbar orang pidato podium ya Pak ya. Itu tidak ada zaman Nabi. Kalau zaman Nabi itu ya mimbarnya yang ke belakang tiga tingkatan gitu, yang depannya nggak ada apa-apanya ya, bahkan mungkin samping kanan kirinya nggak ada apa-apanya, atasnya nggak ada atapnya. Makanya Nabi ketika naik itu pegangan dengan tongkat ya, dan ketika doa nggak ngangkat tangan karena tangan kirinya megang tongkat, yang kanan-kanannya begini ya Pak ya. Ini kalau kita bicara mengenai mimbar di zaman Nabi. Meskipun hari ini kadang-kadang mimbar itu ada yang tinggi banget, kayak di Istiqlal ini kan tinggi nih Pak nih, lantai 2 ya Pak ya. Beberapa masjid bahkan kalau di Serang itu modelnya Pak itu lantai 10 Pak. Jadi tangganya itu 10, ke atas tinggi banget. Kalau khotibnya tua itu naiknya saja Pak itu 2 menit Pak. Naiknya pelan-pelan gitu Pak. Nah, itu dalam artian itu model yang ada hari ini tapi tidak ada zaman Nabi, tapi sifatnya ya mubah-mubah saja. Meskipun bagusnya ya kalau tidak terlalu berbeda. Kemudian sunnahnya menghadap hadirin. Yang berikutnya mengawali dengan salam ketika sebelum azan. Makanya biasanya kalau di Indonesia kan salam dulu ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sunnah. Artinya kalaupun kok nggak salam itu ya sah-sah saja. Kadang-kadang itu khotib mungkin lagi mikirin apa-apa gitu ya, tahu-tahu duduk aja. Khotib kok nggak salam. Ya sah-sah aja sih. Kadang-kadang begitu. Ya. Tapi saya pernah ya? Kayaknya belum pernah. Kadang-kadang kan ada khotib kan diburu-buru, Ustaz nyampe mana nih? Ustaz mana? Wah, gitu. Nyampe situ langsung duduk aja, bengong. Kadang-kadang kan ngeblank kadang-kadang. Nah, kalau nggak salam pun khutbahnya tetap sah ya Pak ya, karena salam itu termasuk kesunahan dari khutbah. Kemudian duduk sebelum khutbah, yaitu ketika azan, ini juga sunnah ya, termasuk azan di depan khatib itu juga termasuk kesunahan, mengeraskan suara, kemudian menyingkat khutbah itu juga termasuk sunnah ya. Makanya Pak, ada hadis yang menyebutkan bahwasanya di antara tanda dari fahamnya seseorang terkait agama itu ketika khutbahnya tidak terlalu lama. Hadisnya bilang gini Pak, inna tula sholatir rajuli, sesungguhnya panjangnya sholatnya seseorang, wa qasri khutbatihi, dan wa qasra khutbatihi, dan seringkasnya khutbahnya itu ma'innatun min fikhi, sebagai tanda dari fikihnya seseorang atau fahamnya seseorang. Fa'atilu sholata,
maka perpanjangilah salat, wa aksirul khutbata dan perpendeklah khutbah. Hadis riwayat Imam Muslim. Hanya saja kalau disebut salat panjang khutbah ringkas itu bukan berarti salatnya 10 menit khutbahnya 5 menit. Karena sepanjang-panjangnya khutbah itu kayak gini Pak, bis ini panjang banget ya Pak ya, sama keretanya pendek. Kira-kira kalau keretanya pendek sama bisnya panjang, itu panjangan mana? Panjangan kereta. Makanya tetap lebih panjang khutbahnya ya Pak ya, tapi tidak terlalu lama. Ini termasuk menjadi salah satu kesunahan. Oke. Termasuk apa? Berpegang kepada tongkat atau busur panah kalau zaman dulu. Tapi ini sunnah sifatnya. Ya, kalau kita baca hadisnya riwayat Imam Ibnu Majah ya, suatu ketika ya, ini ada salah seorang sahabat Nabi fa'aqamna ayyaman syahidna fiha al-jumu'ah ya ma'a Rasulillah faqama mutawakkian ala asa au qas fahamidawa wa asna alaihi kalimatin khafifatin thayyibatin mubarakat. Nabi waktu khutbah itu bertumbuh kepada asa, yaitu apa namanya, asa itu tongkat, al-qaus atau busur. Busurnya itu berarti bukan anak panahnya tapi busurnya untuk pegangan. Kalau sekarang gampang karena mejanya sudah bisa buat pegangan ya Pak ya. Oke ya, ini hari ini. Kalau dulu kan mimbarnya kan tidak yang di depannya ada mejanya, karena Nabi kan khutbahnya nggak pakai teks ya Pak ya, karena Nabi kan udah hafal makanya nggak pakai teks. Kalau sekarang kan dikasih mimbar biar kalau pas nggak hafal bisa membaca ya Pak ya. Cuma kalau khotib kok membaca itu antara-antara, khawatirnya Pak, ketika membuat itu kayaknya nggak panjang, giliran dibaca setengah jam sendiri. Dan kalau membaca itu biasanya nggak ngeliatin ke jamaah ya, makanya kalau bisa ya jangan terlalu textbook ya, biar apa, ada interaksi yang bagus di antara khotib dan jamaah ya. Meskipun kadang-kadang Pak, orang itu menganggap khutbah itu kan harus sakral, nggak boleh komunikatif. Yang nggak boleh itu kalau apa, jamaahnya ngobrol sendiri. Kalau komunikatif itu tidak masalah, bahkan Pak tidak dilarang dalam khutbah khotib berbicara kepada jamaah ya, meskipun tidak etis kalau sampai ngelucu ya Pak ya. Tapi bukan berarti lantas dia ngomong sendiri, khotibnya ngomong sendiri, jamaahnya bodoh amat ya. Kadang-kadang kan kayak dengerin radio kadang-kadang ya Pak. Tapi yang paling bagus ya ketika bisa, setidaknya bisa apa ya, memberikan efek biar jamaahnya itu mendengarkan gitu. Itu bagus tuh ya. Meskipun ya kadang-kadang sebagus apapun khotib, kalau jamaahnya ngantuk ya ngantuk aja ya Pak ya. Kadang-kadang. Makanya di sini kalau kita perhatikan tentang sunnahnya, diantaranya yaitu memegang tongkat atau busur di zaman itu ya. Tapi kalau hari ini kok tidak pegang tongkat atau busur ya tak masalah. Dan beberapa masjid ya, teman-teman itu kasih di beberapa masjid itu ya sampai hari ini masih ada tongkatnya, tapi cuma buat ornamen saja ya Pak ya. Kan beberapa masjid ada tongkatnya tuh Pak tuh. Hanya saja ya di beberapa masjid meskipun ada tongkatnya itu beda dengan di zaman Nabi, karena kalau di zaman Nabi tongkatnya yang dibuat khutbah itu Pak yang dibawa kemana-mana. Makanya setelah khutbah itu tongkatnya nggak ditinggal di masjid, tapi dibawa ya Pak. Kalau hari ini tongkat masjid kok dibawa pulang, itu takmirnya bingung, tongkat kemana nih, dibawa pulang khotib loh, nggak boleh. Yang bawa pulang amplopnya aja, tongkatnya jangan ya Pak. Ini ornamen yang sebenarnya Pak, intinya itu ya Nabi berpegangan ya ketika berdiri. Awalnya kan mimbarnya Nabi kan belum ada zaman itu, masih berupa apa? Masih berupa ini korma, pohonnya itu Pak, itu kan tiangnya masjid ya Pak, itu pegangannya itu ya. Tapi ada orang yang membuatkan mimbar, yang mimbarnya itu ada 3 tingkatan. Di zaman Nabi itu khutbah di paling atas. Di zaman Abu Bakar beliau nggak berani di tempat di mana Nabi berdiri, makanya beliau di tingkat yang kedua. Giliran Umar nggak berani di tempatnya Abu Bakar, tingkat yang berapa? 3. Tapi gilirannya Utsman bin Affan jadi khalifah, beliau
tidak di bawahnya lagi karena sudah habis tingkatannya tapi ke atas lagi. Makanya ada yang bilang, oh Umar ini nggak sopan gitu. Tapi ya keliru, Utsman itu nggak sopan. Kenapa? Tempatnya Nabi kok dibuat khutbah. Tapi ya kalau Utsman kok nuruti setiap beda presiden semakin turun nanti sampai kapan turunnya ya Pak ya? Makanya ini sebagai bentuk ketawaduan dari Abu Bakar dan Umar dan juga kecerdasan dari Utsman bin Affan terkait dengan model mimbarnya Nabi. Oke, ini berkaitan dengan khutbahnya itu sendiri. Terus kalau jamaahnya bagaimana Ustadz? Jamaah itu Pak memang diharapkan ada tambah ilmu ketika mendengarkan khutbah. Makanya sebisa mungkin khutbah itu difahami oleh jamaah biar jamaahnya juga mendengarkan. Dan ada larangan di dalam hadis ketika ada orang berbicara saja, ya Pak ya. Idza qulta li sahibika ansit, ketika ada orang ya kok berbicara kepada temannya, hus, ya Pak ya. Diam, padahal udah nyuruh kebaikan Pak. Diam, jangan bicara. Justru yang berbicara tadi malah dianggap telah lalai di dalam mendengarkan khutbah. Makanya yang dilarang itu komunikasi antar sesama jamaah, baik komunikasi langsung maupun komunikasi tak langsung. Apa komunikasi tak langsung? Ya hari ini Pak ya, daripada bengong, daripada ngantuk, mending WA saja lah ya Pak ya. Kadang-kadang hari ini anak-anak muda itu Pak, ketika khutbah itu ya nggak ngomong sih, cuma main game ya main COC, main game online. Khutbahnya denger dia sih nggak sama sekali ngomong ke orang lain Pak, tapi main game. Ya berarti sama, maksudnya sama dalam artian berarti dia tidak mendengarkan dengan seksama. Hanya saja tadi ya yang saya bilang, antara jamaah dengan khotib itu harus klop dalam artian khotibnya baik, jamaahnya baik, itu pas. Tapi kalau khotibnya kok kurang komunikatif, kelamaan, itu jamaahnya juga kalau sampai kelamaan sih insya Allah bangun semua. Cuma kapan selesai ya Pak ya? Udah setengah jam kadang-kadang kan begitu. Makanya harus pas itu di situ. Tapi kalau antar khotib dengan jamaah itu boleh, tidak dilarang untuk komunikasi, baik dari sisi khotibnya maupun dari sisi jamaahnya. Makanya ketika ada khutbah kok dirasa kepanjangan atau dirasa kurang pas, itu jamaah boleh protes Pak. Dan protesnya itu boleh khotib ya, kelamaan itu boleh, tapi mungkin akan timbul masalah ya Pak ya. Paling-paling gitu aja protes ya Pak ya, kadang-kadang. Atau kadang-kadang khotibnya itu kalau lagi mau pilpres itu kadang-kadang suka kampanye juga ya Pak. Makanya kalau bisa ya jangan dalam artian memilih presiden silahkan, tapi kalau sampai kapannya pilih itu menjelekkan yang itu kalau bisa jangan di mimbar Jumatan, di masjid aja kalau bisa jangan ya Pak ya. Hanya saja kadang-kadang sih karena tiap hari yang dipikirin sama khotibnya itu ya yang keluar itu ya Pak ya. Kan teko itu kan nggak mengeluarkan sesuatu kecuali yang ada di dalamnya ya. Kalau dalamnya itu ya mau apa yang mau dikeluarkan kan nggak ada. Oke, ini berkaitan dengan khutbah dan saya beri waktu cukup panjang untuk barangkali ada yang bertanya dulu sebelum saya lanjutkan berkaitan dengan khutbah Jumat atau sholat Jumat itu sendiri, kira-kira ada atau tidak? Ada? Nggak ada. Dari sisi jamaah yang kira-kira sering terjadi. Kalau sesi khotibnya kan mungkin jarang ya. Kalau dari sisi jamaahnya misalnya, gimana Ustadz? Betul. Sudah betul. Ya. Ya, ini kalau mengikuti madhab Syafi'i berarti belum. Kalau mengikuti madhab Syafi'i, karena dalam kitab-kitab Syafi'i nanti disebutkan pujiannya yaitu dengan redaksi alhamdulillah atau semisalnya. Tapi kalau selain madhab Syafi'i berarti sudah sah. Ya. Jadi
Kalau dalam madzhab Syafi'i itu yang namanya pujian itu ya alhamdulillah atau innal hamdalillah atau nahmadullah. Tapi kalau la ilaha illallah itu berarti mensucikan Allah, ya tahlil kepada Allah. Dalam madzhab Syafi'i itu belum dianggap hamdalah pujian kepada Allah. Ya, ini apa namanya dalam kitab madzhab Syafi'i nanti disebutkan secara spesifik pujian itu ya alhamdulillah atau semisalnya yang bermakna memuji. Ya, atau nahmaduhu wa nusni alaihi itu juga memuji berarti boleh. Tapi kalau diganti dengan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah itu zikir tapi belum memuji. Ya, makanya belum termasuk rukun dalam madzhab Syafi'i. Dalam madzhab Syafi'i ya. Jadi ketika belum hamdan lillah atau alhamdulillah dalam madzhab Syafi'i belum dianggap sebagai pujian. Berarti belum rukunnya belum terpenuhi yang pertama tadi. Hanya saja selain dalam madzhab Syafi'i, khususnya madzhab Maliki dan Hanafi itu sudah cukup dan sah khutbahnya. Ya. Lah biasanya kalau di Indonesia kok hamdalah aja tidak, wah itu nanti besok nggak diundang lagi. Bahkan kadang-kadang kalau di masjid kampung kok ada kiainya, itu kiainya berdiri lagi khutbah lagi. Kadang-kadang begitu ya. Kadang-kadang kan kiai di daerah itu kan lebih powerful daripada khotib datangnya kan gitu. Dan kalau di kita kan khotib kita kan apalagi di kantor ini kan ya ustadz yang datang itu kan lebih dianggap lebih tahu daripada yang di situ kan. Nah ini apa ya, dalam di Indonesia itu sebenarnya Pak ya, kalau kita bicara tentang aturan bakunya tentang siapa yang berhak menjadi khotib itu nggak ada. Kalau siapa yang berhak menjadi imam ada. Kalau siapa yang berhak menjadi imam, yang paling tahu agama, yang paling banyak bacaan Qur'annya, termasuk yang punya wilayah itu ada ya, atau sahibul masjidnya atau imam rawatibnya. Tapi kalau khutbah itu tidak ada keharusan seperti itu karena memang tidak ada dalilnya. Artinya apa? Artinya di Indonesia atau di Jakarta atau di kota besar secara umum itu khotib itu benar-benar dalam tanda kutip bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena digilir 52 minggu selama setahun itu hampir-hampir ustadznya ganti terus. Apalagi kalau di Anur ini kayaknya jarang yang 2 kali ya. Hampir nggak ada. Berarti ustadznya ini oh 2 kali ya. Hari Jumat dan hari Seminggu ya. Iyalah harus ya. Kalau daripada nggak ada. Makanya di Indonesia itu hampir-hampir pergantian khotib itu tidak ada yang mempermasalahkan, padahal tidak ada contohnya dari zaman Nabi. Nabi itu di Masjid Nabawi itu kan nggak pernah ya nanti Jumat pagi nanti Nabi, Jumat Kliwon Abu Bakar yang khotib kan nggak pernah ya Pak, nggak pernah kan. Kalau di kampung itu pakai sistem penanggalan tadi kan ada pernah dengar ada istilah wage pon peng wage gitu ya, tahu ya Pak ya? Itu biasanya khotibnya ada 5 karena kiai di kampung itu ada 5, makanya di rolling. Kalau di kampung itu biasanya rollingannya per 5 minggu sekali ya. Tapi kalau di Jakarta rollingannya per setahun sekali. Makanya kalau saya ini ya jadwal 2023 itu udah full. Jadi dan hampir nggak ada yang 2. Kalau ada 2 itu biasanya yang teman sendiri gitu. Nah kalau yang nggak ada 2 itu saya biasanya Pak punya satu khutbah yang kadang-kadang dipakai untuk setahun. Jadi ini benar-benar sifatnya baru dalam artian di zaman Nabi nggak ada. Boleh nggak Ustadz? Tidak ada larangan. Hanya saja nanti yang jadi perdebatan gini, kalau khotibnya kok bukan orang situ ya, tapi masjidnya kok ada imam rawatib, siapa yang lebih berhak jadi imam itu aja ya, apakah imam rawatibnya atau khotibnya. Lah ini yang jadi perdebatan karena aslinya memang di zaman Nabi yang jadi khotib adalah yang jadi imam, karena khotibnya Nabi, imamnya Nabi ya. Jadi kalau di Jakarta kalau kita sih gampang karena biasanya ya khotib adalah imam. Kalau masjid kok punya imam rawatibnya,
Lah kan ada imam rawatibnya tuh Pak tuh, datang tuh dan dia lebih berhak jadi imam. Itu yang jadi perdebatan siapa yang lebih berhak jadi imam. Ada yang bilang imamnya adalah imam rawatibnya, ya karena dia pemilik masjidnya. Ada yang bilang ya kan yang khatib siapa? Ya dia jadi imam. Makanya aslinya itu urusannya gampang. Yang penting gini dibicarakan. Kalau ternyata memang imamnya rawatibnya itu kok menyerahkan kepada khatibnya untuk jadi imam, itu bagus. Tapi kalau ternyata sama takmirnya kok ya udah yang jadi imam adalah rawatibnya, itu juga bagus. Sama sekali nggak masalah karena memang tidak ada contoh spesifiknya di zaman Nabi saat itu, karena di zaman Nabi khatib sama dengan apa? Imam, kan gitu ya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua ada lagi? Silahkan. Kalau contoh Nabi, berarti fikihnya Jumatan harusnya kan ada. Fikihnya Jumatan, betul. Karena kan Nabi kan contoh kan. Betul. Dan Jumatannya kan berkali-kali. Berkali-kali, betul. Nah, kenapa bisa ada variasi 4? Oh iya. Sebenarnya gini, kenapa ada variasi 4 mazhab dalam bab syarat dan rukun khutbah? Jawabannya yaitu Nabi mencontohkan, tapi Nabi tidak bilang harus persis dengan yang dicontohkan. Ya, misalnya gini, Nabi khutbahnya 2 kali, iya, benar, karena Nabi khutbahnya 2 kali dipisah dengan duduk. Tapi Nabi tidak menyebutkan bahwasanya khutbah Jumat harus 2 kali, dan tidak ada klausul hadis khutbahlah kalian seperti aku berkhutbah. Yang ada itu sholatlah kalian seperti kalian melihat saya sholat. Ya, ini yang pertama. Jadi Nabi melakukan, mencontohkan, tapi Nabi tidak menyebutkan apakah khutbah seperti itu atau tidak. Yang kedua, kadang-kadang ya khutbah itu tidak berarti seperti sholat Jumat, karena khutbah itu untuk umum. Makanya dalam mazhab Syafi'i ini yang paling komplit, yang paling sama dengan Nabi. Karena biasanya Nabi itu mengawali khutbah dengan memuji Allah, bersolawat, terus wasiat takwa, baca Quran. Ya ini biasanya dicontohkan Nabi, duduk di antara 2 khutbah, terus khutbah lagi. Berarti yang paling komplit, yang persis dengan Nabi itu dalam mazhab apa? Syafi'i. Tapi dalam mazhab Maliki, ketika mereka mengatakan yang penting khutbah, pada umumnya orang-orang menganggap khutbah karena mereka beranggapan gini, kan Nabi berkhutbah iya, dan sholat Jumat harus ada khutbahnya iya, tapi Nabi tidak menyebutkan khutbah harus persis yang dicontohkan. Ya, ini dalam mazhab Maliki. Kalau dalam mazhab Hanafi, kenapa kok cuma zikir saja cukup? Jawabannya tadi, mereka berdalil dengan Al-Quran bahwasanya ketika sudah dikumandangkan azan, maka kalian bergegaslah menuju zikir kepada Allah. Dan zikir kepada Allah itu artinya adalah mendengarkan apa? Khutbah. Oh, berarti khutbah Jumat sama dengan apa? Zikir. Nah, kalau zikir berarti ya tidak harus proses yang dicontohkan Nabi. Itu hanya cuma salah satu variasi saja. Ini dalam mazhab apa? Hanafi. Makanya perbedaan mereka dalam melihat dalil Quran, kemudian dari redaksi khutbah itu sendiri, ya kata khutbah, dan juga contoh yang dicontohkan sendiri oleh Nabi. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i ya udahlah, kan Nabi khutbahnya model gitu, ya udah ikuti aja. Jadi yang paling komplit, yang persis itu dalam mazhab apa? Syafi'i. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada yang berbeda itu tidak dikatakan tidak sah, karena toh Nabi ketika khutbah tidak bilang yang ini benar, kalau tidak seperti ini berarti tidak sah, nggak pernah bilang begitu. Tapi Nabi mencontohkannya seperti itu. Oke, kira-kira bisa difahami ya kenapa ulama berbeda pendapat. Termasuk kalau dalam mazhab Syafi'i kan wasiat takwa, dalam mazhab Hambali enggak, yang penting mau itu hasanah, karena khutbah itu mengingatkan orang untuk berbuat baik. Nah, ini kan perbedaannya dalam sisi memahami perbuatan Nabi. Dan memahami perbuatan Nabi itu Pak, itu ternyata menjadi salah satu yang menjadi perdebatan, perbedaan pendapat di antara para ulama. Karena perbuatan saja itu kadang-kadang memberikan apa? Sinyalemen boleh, kadang-kadang sunnah. Cuma kadang-kadang perbuatan itu juga makruh, kadang-kadang haram. Loh kok bisa? Nabi berbuat sesuatu, kan gitu ya Pak ya. Itu kadang-kadang makruh, kadang-kadang haram, kadang-kadang mubah, kadang-kadang sunnah, kadang-kadang wajib. Contohnya apa? Nabi berbuat sesuatu itu, contohnya pertanyaannya, Nabi pernah nggak minum dengan berdiri?
Pernah nggak? Kira-kira. Kalau Nabi melarang orang minum berdiri, bener nggak? Bener. Nabi pernah melarang orang minum dengan berdiri. Tapi kalau Nabi minum dengan berdiri pernah nggak? Pernah. Dan itu Pak dicontoh oleh Ali bin Abi Thalib ketika minum air Zam-Zam. Beliau sengaja minum dengan berdiri. Beberapa sahabat Nabi lihat mengingkari hal itu, dan Ali bilang, aku tahu kalian pasti mengingkarinya, tapi aku berani minum dengan berdiri karena Nabi minum dengan berdiri. Berarti minum dengan berdiri dilakukan oleh Nabi. Pertanyaannya, berarti sunnah Nabi enggak? Ya, ya kan kalau dilakukan oleh Nabi kan berarti sunnah Nabi Pak. Tapi minum dengan berdiri sunnah Nabi enggak? Ya sunnah sih, tapi hukumnya apa? Ya makruh. Kenapa makruh? Karena Nabi melarang minum dengan berdiri. Tapi enggak sampai level haram kalau dilakukan oleh Nabi, kecuali yang khusus oleh Nabi. Contoh, Nabi melakukan nikah. Jadi nikah itu sunnah Nabi. Dan siapa yang membenci nikah berarti membenci sunnah Nabi. Ya Pak ya. Hanya saja ketika Nabi menyebutkan an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku, ini kan redaksional. Kalau mencontohkannya itu beda. Bedanya apa? Nabi menikahnya tidak cuma 1, tidak cuma 4, tapi lebih dari 4. Berarti Nabi melakukan nikah lebih dari 4 dalam satu waktu. Pertanyaannya, sunnah Nabi nggak nikah lebih dari 4? Kalau kita boleh nggak mengikuti sunnah Nabi? Ya sunnah yang mana dulu? Kan gitu ya Pak ya. Makanya perbuatan Nabi itu menjadi salah satu yang dibahas oleh para ulama. Dia tidak bisa menjadi dalil begitu saja, kecuali ada dalil lainnya. Ya, kira-kira perbuatan ini maksudnya apakah ini menjadi urusan duniawi beliau? Makan dengan 3 jari, ya Pak ya. Kemudian makan apa? Kurma, kemudian makan kue, itu kan perbuatan Nabi Pak. Tapi dalam melihat itu nanti jadi perdebatan dalam menghukuminya. Apalagi sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Ya, dilakukan oleh Nabi jadi perdebatan, apalagi sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Karena hari ini Pak ada orang yang berdalil tidak dilakukan oleh Nabi berarti tidak boleh. Ya enggak gitu ya Pak ya. Contohnya ngaji maghrib gini tiap hari Selasa dilakukan oleh Nabi enggak? Ya enggak sih, tapi boleh enggak Pak? Ya boleh. Kenapa? Karena dalil umum untuk taklim. Berarti ada dalilnya enggak ngaji tiap Selasa? Ya ada, tapi dalil umum untuk belajar agama. Ya, berarti dalil itu enggak harus Nabi tiap Selasa ngaji, ya Pak ya. Berarti ngaji tiap Selasa sunnah Nabi enggak? Ya, sunnah apa enggak? Ya, ini jadi perdebatan. Makanya hari ini Pak, tidak dilakukan oleh Nabi aslinya bukan dalil yang menyatakan itu haram. Nanti kalau ada ustadz kok suka bilang tidak pernah dilakukan oleh Nabi berarti haram. Jawabannya, mana dalilnya kalau tidak dilakukan oleh Nabi itu haram? Jawabannya enggak ada. Ya, makanya yang dilakukan saja itu jadi perdebatan tentang hukumnya, apalagi yang tidak dilakukan. Ya Pak ya. Ini tentang apa gambaran secara umum dari sunnah Nabi dan hukumnya sunnah. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena waktu kita sudah masuk sholat isya, sudah ya. Kita akhiri dulu dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.